Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amira, Gina, Haikal, dan saya sendiri Hasna akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai Taman Rakyat Yogyakarta. Taman yang kami bahas terletak di Jalan Mangkubumi, Yogyakarta dengan luas 8.700 meter persegi, di mana Jalan Mangkubumi ini merupakan kawasan pembentuk identitas kota atau sumbu imajiner. Taman ini dibangun dengan tujuan untuk menampung kegiatan pengembangan potensi seni dan sosialisasi warga yang ada di sekitar Yogyakarta. Kita memahami terdapat potensi dan kendala. Di antaranya yaitu tapak berada di wilayah strategis, yaitu pada sumbu kota. Pengembangan tapak ini dapat dilakukan dengan mengikuti pola grid yang sudah ada pada wilayah sekitarnya. Lalu kawasan ini berpotensi dikembangkan sebagai ruang publik karena di daerah itu masih sangat minim ditemukannya ruang publik. Lalu tapak diapit oleh bangunan kolonial. Nah, kendalanya yaitu berupa kebisingan yang sangat tinggi karena terletak pada samping jalan utama. Bahas tentang artwork and topsoil in relation to structure. Nah, tapak ini memiliki jenis tanah undersoil, yaitu jenis tanah yang subur sehingga memudahkan dalam perancangan lanskap sebagai area pendukung bangunan. Nah, pengakuan yang diberikan pada yaitu berupa pengupasan tanah atau sweeping, pemotongan dan pengisian atau cutting and filling, pengangkutan dan pemadatan atau hauling dan converting, konstruksi jalan atau road construction, dan pengaturan konstruksi. Selanjutnya, retaining structures yang diaplikasikan pada taman ini yaitu dapat dilihat pada taman atap, di mana komponen taman atap ini ditopang sepenuhnya oleh struktur dasar yang tidak lain adalah atap bangunan itu sendiri. Struktur atap yang kuat dan kokoh menjadi salah satu syarat untuk mendukung pengembangan taman atap. Dalam aplikasinya digunakan semen yang dimana dapat dilihat pada dua bagian yang sesungguhnya hanya satu bagian, yaitu atap bangunan yang dimana sekaligus sebagai struktur pijakan taman atap dan juga badan bangunan sebagai struktur penopang tanah atap. Selain itu, penggunaan beton juga dirasa mampu menahan beban berat seluruh komponen taman atap dalam jangka waktu lama. Selain itu, penggunaan beton juga menghasilkan permukaan atap yang lebih rata. Beton khusus dapat dibuat dengan menggunakan jenis-jenis semen tertentu atau menambahkan material aditif, seperti beton kedap air, beton ringan, dan juga beton termal. Oke, baik. Selanjutnya terkait walls atau dinding, di mana dinding ini terdiri dari bagian vertikal dan bagian horizontal. Bagian vertikal disebut dengan stem, sedangkan bagian horizontal disebut dengan pondasi. Di mana komponen pondasi ini memiliki peran penting dalam suatu struktur bangunan, karena memang komponen pondasi ini berfungsi untuk memperkuat atau memperkokoh dari struktur bangunan yang ada di atasnya, seperti dinding ini. Kemudian di sini ada beberapa penggunaan material bahan konstruksi bangunan pada dinding yang disesuaikan berdasarkan peruntukannya dan fungsinya seperti itu. Di sini pertama ada area terbuka samping side, di mana letaknya di sini ada yang diletakkan di sisi jalur pedestrian dan di sisi jalur jalan raya seperti itu. Di mana pada area ini digunakan material beton pada pondasinya dan pada struktur dinding ke atasnya ini menggunakan bata seperti itu. Kemudian untuk area panggung terbuka atau disebut dengan amphitheater ini untuk bentuknya itu berupa gundukan berundak dengan memanfaatkan tanah galian yang sebelumnya itu sudah ada di site. Kemudian digunakan beton untuk pengecorannya dengan material penutup beton expose dan batu alam expose. Seperti ini visualnya. Kemudian selanjutnya di sini ada selasar penerima, di mana material pendukungnya itu berupa material lokal seperti batu alam, kayu, keramik bertekstur, dan beberapa material modern yang mendukung bentuk bangunan, tetapi tetap memiliki kesan menyatu dengan ruang sekitarnya, menggunakan material kaca pada
atap, dan dindingnya. Sehingga orang yang berada di dalam ruangan itu bisa melihat ke ruangan yang ada di luar, seperti itu. Untuk hall atau lobby-nya, di sini berfungsi sebagai pembatas ruang terbuka secara visual, di mana itu menggunakan material dinding berupa kaca dengan variasi bukaan oleh material lokal, dengan penggunaan kayu dan kolom-kolom besi, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah paving, yang mana paving di sini pada tapak akan digunakan dalam beberapa area. Yang pertama adalah area parkir, yang mana area parkir ini terdiri dari parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir sepeda, dan juga parkir kendaraan pengangkut, yang mana itu berbeda dari parkir mobil. Area parkir kendaraan bermotor akan menggunakan konsep basement, dan parkir sepeda akan menggunakan konsep area yang terbuka. Pada ruang parkir basement akan menggunakan sistem rangka kaku dengan konstruksi beton yang bertulang. Kemudian beban tanaman di atasnya, yang mana akan ada beberapa tanaman di atas basement, akan ditumpu oleh kolom balok basement. Pondasi yang dibangun berupa pondasi rakit yang merupakan gabungan antara pondasi ruang yang diperkuat dengan pondasi tiang untuk menahan beban plat lantai tanaman dan ruang yang ada di atasnya. Gambar di sini merupakan gambar dari contoh dari perencanaan pembuatan area parkir basement seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ini merupakan area yang dibagi menjadi dua karena dalam tapak dibagi menjadi beberapa area, tapi saya rinci menjadi dua bagian saja, yang mana ada area outdoor dan ada area indoor. Contoh dari area outdoor itu contohnya seperti jalur pedestrian, area amphitheater, area pameran outdoor, dan lain-lain sebagainya. Di sini area outdoor ini akan menggunakan material penutup berupa contohnya dakwon block, atau material lokal seperti batu-batu alam atau kayu, dan juga material expose seperti batu bata, semen, dan beton expose, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah area indoor, yang mana area indoor ini contohnya seperti area festival, habis itu ada selasar, dan ada perpustakaan mini, dan lain-lain sebagainya. Yang mana pada area indoor ini, karena indoor dia akan menggunakan material yang cukup berbeda dari material untuk area outdoor, seperti contohnya material penutup berupa material lokal seperti batu alam, kayu, keramik bertekstur, dan parket agar dapat mengurangi kelicinan dari lantai jika basah, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa contoh gambar dari perencanaan yang akan dibuat pada taman tersebut. Di sini gambar sebelah kiri adalah contoh dari area outdoor, yaitu jalan pedestrian, yang mana akan menggunakan beberapa cone block seperti itu. Kemudian di bagian tengah atas itu merupakan contoh dari amphitheater, yang mana pada panggungnya akan dibuat dari bahan material batuan expose seperti itu. Kemudian pada yang bagian bawah dan bagian samping kanan ini merupakan perpustakaan mini dan juga lobby, akan menggunakan bahan seperti batu alam atau batu alam bertekstur seperti itu agar mengurangi kelicinan, dan juga yang sebelah kanan ini terbuat dari material kayu. Baik, kemudian selanjutnya akan dijelaskan terkait dealing with water pada site Taman Rakyat Yogyakarta. Pada site ini konsep penyaluran air bersihnya itu menggunakan sistem air bersih downfeed system, di mana itu nanti disediakan tangki-tangki cadangan untuk penyaluran air bersihnya itu. Kemudian penggunaan air pada taman rakyat ini cukup sederhana, seperti pada aktivitas lavatory, kemudian pantry, semacam aktivitas sederhana begitu. Kemudian menyiram tanaman, sehingga nantinya limbah yang dihasilkan, yaitu limbah cair, itu tidak perlu diberi penanganan khusus lagi, karena atau bisa disebut sebagai grey water ini hanya hanya perlu menggunakan filter sederhana seperti itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang tidak perlu seperti itu. Sedangkan untuk limbah lainnya kan di sini juga diberi fasilitas toilet dan sebagainya itu termasuk pada black water, itu disalurkan ke septic tank langsung dan dilakukan filter yang lebih lagi pada septic tank itu. Kemudian adanya akses keliling pada sisi samping tapak
dengan membuat perencanaan saluran atau selokan air hujan itu menjadi mudah, di mana air hujan yang turun itu didistribusikan ke samping tapak melalui saluran yang sudah direncanakan mengikuti pola alur pedestrian. Begitu pula pada area green roof dengan menyediakan net atau berupa selokan sesuai alur pedestrian, kemudian menyalurkannya ke bawah melalui talang menuju selokan pada ground floor, lalu ke saluran samping sampai saluran lingkungan kotor, seperti itu. Sehingga semua air yang jatuh di area tapak ini itu tertampung semua dan tertangani begitu. Berikut adalah visual atau gambaran dari ground floor itu dan distribusi penyebaran airnya dan daerah tangkapan airnya. Di mana di sini terdapat 2 titik bulat sebagai tempat tangki cadangan, dan untuk area berwarna biru lainnya ini merupakan area distribusi airnya itu atau penyaluran airnya, seperti itu.